Halo teman-teman, jika kalian menemukan soal seperti ini di mana diminta untuk menentukan berapa tahun lagi kedua dusun itu mempunyai jumlah penduduk yang sama. Apabila diketahui untuk penduduk dusun A berjumlah 50.000 orang dan setiap tahunnya itu akan bertambah sekitar 3.000 orang. Sedangkan untuk penduduk dusun B berjumlah 160.500 orang dan setiap tahunnya akan berkurang sekitar 3.500 orang setiap tahun. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menuliskan permisalan untuk kedua dusun, yaitu untuk dusun A, 50.000 ditambah dengan 3.000 A. Nah, A ini merupakan permisalan untuk setiap tahunnya. Dan untuk dusun B itu ada 160.500 dikurangi 3.500 A. Setelah itu, kita akan memisalkan jumlah kedua dusun akan sama dalam A tahun, yaitu dusun A sama dengan dusun B, agar nilai A ini dapat ditemukan. Untuk dusun A yaitu 50.000 ditambah dengan 3.000 A. Sedangkan untuk dusun B itu ada 160.500 dikurangi dengan 3.500 A. Kemudian kita akan jumlahkan 3.000 A ditambah dengan 3.500 A. Dan untuk 160.500 akan dikurangi dengan 50.000. Maka hasilnya adalah 3.000 ditambah dengan 3.500 A, maka akan menghasilkan 6.500 A. Dan sama dengan 110.500. Dengan demikian, A-nya dapat dicari yaitu 17. Jadi, dua dusun akan mempunyai jumlah penduduk yang sama sekitar 17 tahun lagi. Dan jawabannya adalah E. Sampai jumpa di soal selanjutnya. Halo teman-teman, jika kalian menemukan soal seperti ini, sepotong kayu dengan panjang 4 meter beratnya 18 ons. Berapa meter panjang kayu yang mempunyai berat 31,5 ons? Untuk penyelesaian soal seperti ini, kita bisa mengibaratkan sepotong kayu menjadi persegi panjang yang mempunyai panjang 4 meter dan berat 18 ons. Kemudian kita akan membagi kayu tersebut menjadi 4 bagian, yaitu masing-masing 1 meter. Setelah dibagi menjadi 4 bagian, kita bisa mengetahui berapa ons untuk 1 meternya, yaitu dengan 18 dibagi dengan 4. Maka hasilnya adalah 4,5 ons. Dengan demikian, untuk 1 meter kayu memiliki berat 4,5 ons. Nah, untuk 31,5 ons, maka panjang kayunya adalah 31,5 ons dibagi dengan 4,5. Maka hasilnya adalah 7 meter. Dengan demikian, panjang kayu yang mempunyai berat 31,5 ons adalah 7 meter. Dan jawabannya adalah C. Sampai jumpa di soal selanjutnya. Halo teman-teman, jika kalian menemukan soal seperti ini, untuk pembelian suatu barang, Pak Bambang harus meminjam uang kepada temannya sebesar 2 juta dengan perjanjian bunga sebesar 7,5%. Pak Bambang kemudian menjual barang tersebut hingga 2.250.000. Pak Bambang kemudian mengembalikan uang pinjamannya berikut bunga. Berapakah uang kontan di tangan Pak Bambang kini setelah sebelumnya ia membeli oleh-oleh untuk keluarganya seharga 30.500 dan ongkos parkir motor sebesar 2.000? Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengetahui jumlah uang dari Pak Bambang. Pak Bambang meminjam uang pada temannya 2 juta untuk membeli suatu barang. Kemudian Pak Bambang menjual barang tersebut menjadi 2.250.000. Maka saat ini Pak Bambang memiliki uang 2.250.000 dari uang hasil penjualan. Dari uang hasil penjualan ini, Pak Bambang harus mengembalikan uang pinjamannya yang digunakan untuk pembelian suatu barang sekitar 2 juta ditambah dengan perjanjian bunga sebesar 7,5%. Maka besarnya pinjaman uang dan bunganya itu adalah 2 juta ditambahkan dengan 2 juta dikali 7,5%. Kemudian kita akan menjumlahkan menjadi 2 juta ditambah dengan 2 juta dikali 7,5%, maka hasilnya 150.000. Setelah itu kita jumlahkan menjadi 2.150.000. Ini merupakan besarnya pinjaman dan bunga yang harus dikembalikan oleh Pak Bambang. Nah, setelah kita menemukan besarnya pinjaman dan bunga dan uang hasil penjualan, kita akan mencari hasil yang didapat Pak Bambang saat ini, yaitu uang hasil penjualan dikurangi dengan besarnya pinjaman dan bunga,
yaitu 2.250.000 dikurangi dengan 2.150.000. Maka uang Pak Bambang saat ini adalah 100.000. Setelah kita menemukan hasil yang didapat Pak Bambang, ini bukan merupakan uang kontan karena belum dikurangi untuk membeli oleh-oleh dan untuk ongkos parkir motor. Maka dari itu jumlah uang kontan Pak Bambang adalah hasil yang didapatkan oleh Pak Bambang dikurangi dengan oleh-oleh dan dikurangi dengan ongkos parkir motor. Maka uang Pak Bambang saat ini adalah 100.000 dikurangi dengan 30.500 dikurangi dengan 2.000. Maka hasilnya adalah 67.500. Jadi, uang kontan di tangan Pak Bambang setelah untuk membeli oleh-oleh dan ongkos parkir motor adalah 67.500. Dengan demikian jawabannya adalah B. Sampai jumpa di soal selanjutnya.